Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Laila, pada mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai rumus sudut rangkap, di mana rumus sudut rangkap itu ada sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Kita mulai dari sin 2A. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Masih ingat ya, salah satunya yaitu sin A ditambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, jika B-nya diganti dengan A, maka rumusnya menjadi sin A ditambah A sama dengan sin A kali cos A ditambah cos A kali sin A. Nah, ini cos A kali sin A itu perkalian ya, dan perkalian itu bersifat komutatif. Jadi cos A kali sin A itu sama juga dengan sin A kali cos A. Maka sin A ditambah A ditambah A itu menjadi 2A. Jadi sin 2A sama dengan sin A kali cos A, ini juga sama, ditambah sin A kali cos A. Jadi sin 2A sama dengan, ini hasilnya 2 kali sin A kali cos A. Maka sin 2A rumusnya sama dengan 2 kali sin A kali cos A. Selanjutnya cos 2A. Kalian ingat rumus cos A ditambah B sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Jika B-nya diganti menjadi A, maka cos A ditambah A sama dengan cos A kali cos A dikurangi sin A kali sin A. A ditambah A itu menjadi 2A, maka cos 2A sama dengan ini cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Jadi cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, di kelas sebelumnya kalian sudah mengenal rumus ini, sin kuadrat A sama dengan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1 ya. Terus ini masih ingat ya. Jadi sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A, atau cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, dengan memakai rumus ini kita bisa merubah rumus cos 2A. Bagaimana caranya? Nah, cos 2 itu sama dengan, tadi saya ulangi lagi, cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, jika sin kuadrat A-nya kita ganti dengan 1 dikurangi cos kuadrat A, maka cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi 1 dikurangi cos kuadrat A. Kalau kita hilangkan tanda kurungnya, maka cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi 1, ini jadi ditambah cos kuadrat A. Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A hasilnya 2 cos kuadrat A. Maka cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, ini juga rumus cos 2A, rumus yang kedua. Jadi cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, bagaimana kalau yang dirubah adalah cos kuadrat A-nya? Cos kuadrat A-nya kita rubah jadi 1 dikurangi sin kuadrat A. Cos kuadrat A-nya dirubah menjadi ini, maka rumusnya menjadi cos 2A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, sama dengan ini 1, ini min sin kuadrat A
min sin kuadrat A jadi 2 sin kuadrat A. 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, ini rumus yang ketiga dari cos 2A. Jadi cos 2A itu ada 3 rumusnya. Yang pertama ini cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1, atau cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Selanjutnya ada tangen 2A. Kalian ingat rumus tangen A ditambah B sama dengan tangen A ditambah tangen B dibagi 1 dikurangi tangen A kali tangen B. Nah, jika B-nya diganti A, maka rumusnya menjadi tangen A ditambah A sama dengan tangen A ditambah tangen A dibagi 1 dikurangi tangen A kali tangen A. A ditambah A itu apa tadi? 2A kan? Jadi tangen 2A sama dengan ini menjadi 2 tangen A dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat A. Nah, ini rumus tangen 2A. Jadi rumus sudut rangkap itu ada apa saja? Yang pertama yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Kemudian cos 2A ada 3. Yang pertama cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Yang kedua 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Dan yang ketiga 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Selanjutnya yang terakhir yaitu tangen 2A sama dengan 2 tangen A dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat A. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita bahas contoh soalnya ya. Jika sin X sama dengan 4/5 dan X adalah sudut lancip, maka tentukan nilai sin 2X. Nah, sudut lancip itu berarti dari 0 sampai 90 derajat ya, berada di kuadran 1. Artinya nilai sin, cos dan tangennya bernilai positif semua. Nah, bagaimana kita akan menentukan sin 2X? Sin 2X itu kalian masih ingat kan tadi rumusnya sin 2X sama dengan 2 sin X kali cos X. Sin X nya sudah diketahui ini 4/5. Maka kita membutuhkan cos X. Bagaimana caranya? Kita buat segitiga siku-siku, kemudian tentukan sudut X-nya berada di mana. Di sini, boleh juga di sini ya. Nah, sekarang kita tentukan X-nya di sini. Sin X sama dengan 4/5. Masih ingat rumus sin ya? Sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan sudut dibagi sisi miring. Nah, kalau sudut X-nya di sini berarti depan sudutnya di sini. 4-nya ini. Sisi miringnya yang mana? Ini sisi miringnya. Berarti sisi miringnya adalah 5. Nah, kalau sudah diketahui ini dua sisinya, maka satu sisi yang lain bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan ini akar 9, hasilnya sama dengan 3. Jadi ini sisi yang ini tuh namanya sisi samping sudut X ya. Sisi sampingnya ternyata 3. Maka cos X nya sama dengan cos X itu rumusnya masih ingat ya, sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 3, sisi miringnya berapa? 5. Jadi cos X sama dengan 3/5. Nah, setelah ketemu cos X nya, maka baru kita cari sin 2X. Rumusnya sin 2X sama dengan 2 sin X kali cos X sama dengan 2 kali sin X nya 4/5 kali cos X nya 3/5. Hasilnya sama dengan 2 kali 4 kali 3 berapa? 24. 5 kali 5 25. Jadi 24
dibagi 25. Contoh selanjutnya, tentukan nilai dari 4 cos kuadrat 15 dikurangi 2. Kalian ingat rumus ini, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Jadi 4 cos kuadrat 15 dikurangi 2 itu berasal dari 2 kali 2 cos kuadrat 15 dikurangi 1. Ya kan? Nah, ini 2 cos kuadrat 15 dikurangi 1. A-nya 15. Jadi bisa dirubah jadi cos 2A. Cos 2 kali 15. Ya. Hasilnya sama dengan cos 30. 2 kali cos 30. Cos 30 itu nilainya berapa? Setengah akar 3. Jadi 2 kali setengah akar 3 hasilnya akar 3. Nah, dari kedua contoh ini sudah paham ya. Sekarang kalian mencoba satu soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x ditambah 7 sin x ditambah 3 sama dengan 0 untuk nilai x-nya dari 0 sampai 360 derajat. Untuk mengerjakan soal ini, kalian ingat materi persamaan trigonometri. Nah, ini ada cos 2x-nya. Kalian memakai rumus cos 2x. Cos 2x itu kan rumusnya ada 3 ya. Kalian pakai salah satu yang mana? Karena ini ada sin x, maka kalian memakai salah satunya yang ada sin x-nya. Yaitu apa? Cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, nanti setelah dirubah rumus cos 2x-nya, ini akan membentuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ya, petunjuknya itu silakan untuk selanjutnya kalian selesaikan soal ini. Demikian materi kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.